Shalom. Kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahannya dalam hidup kita. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kami boleh ada saat ini. Dan kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema, penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada saat ini yaitu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan ketika seseorang ada di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang begitu berat, maka sulit memahami rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Padahal rancangan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan menempatkan kita di suatu tempat atau mempercayakan sesuatu bagi kita. Tentu ada maksud dan rancangan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ini adalah surat Yeremia kepada bangsa-bangsa Israel yang sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Dia mengirimkan surat ini tujuannya yaitu untuk menghibur, menguatkan, untuk meneguhkan supaya bangsa Israel yang ada di pembuangan mereka tetap kuat dan yakin akan pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan saat ini kita akan melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa sampai mereka ada di dalam pembuangan? Apa maksud Tuhan? Apa rancangan Tuhan bagi bangsa Israel? Sehingga mereka tetap ada di dalam pembuangan. Mereka ada di dalam kesulitan, dalam pergumulan. Kita akan melihat 3 hal rancangan Tuhan bagi bangsa Israel sehingga mereka ada di dalam pembuangan yang ada di Babel. Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Hal yang pertama, rancangan Tuhan bagi bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan di Babel, yaitu supaya bangsa Israel diberkati untuk menjadi berkat. Artinya bahwa Yeremia mengingatkan bangsa Israel yang ada di pembuangan di Babel bahwa kehidupan mereka di Babel itu adalah Tuhan merancangkan supaya mereka menjadi berkat di sana. Sehingga dikatakan usahakanlah, perjuangkanlah, kerjakanlah kesejahteraan kota itu. Bagaimana caranya? Yaitu mendoakan kota Babel ini supaya kota Babel ini mengenal dan percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga Yeremia mengingatkan bahwa Tuhan membuang engkau di Babel, yaitu supaya engkau menjadi berkat di sana, supaya engkau mengusahakan, memperjuangkan kesejahteraan kota di mana engkau Tuhan buang, yaitu supaya engkau berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, sehingga kota ini atau Babel pada waktu itu menjadi percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, rancangan Tuhan bagi bangsa Israel yang ada di pembuangan di Babel, yaitu rancangan damai sejahtera. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hal yang kedua, kenapa
Tuhan mengizinkan bangsa Israel ada di pembuangan di Babel, yaitu supaya mereka mengetahui bahwa rancangan Tuhan bagi mereka itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan merancangkan sesuatu rancangan damai sejahtera yang penuh harapan, ya, bahwa mereka akan diberkati oleh Tuhan. Rancangan damai sejahtera yang dirancangkan oleh Tuhan bagi bangsa Israel adalah rancangan yang tidak pernah bisa diberikan, atau rancangan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh manusia kepada bangsa Israel, bahkan kepada kita pada saat ini. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita itu damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada rasa bersyukur kepada Tuhan. Itulah rancangan-rancangan damai sejahtera. Makanya Yesus katakan, ketika aku pergi, maka aku meninggalkan Roh Kudus dan akan menghibur engkau, dan aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Damai sejahtera yang aku berikan tidak ada yang bisa memberikannya kepadamu. Dan rancangan damai sejahtera itulah yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, bahkan kepada orang percaya pada saat ini. Rancangan damai sejahtera, kalau kita ada di suatu tempat atau dipercayakan tugas tanggung jawab yang kita pegang pada saat ini, sesungguhnya Tuhan sudah rancangkan jauh sebelumnya bahwa di tempat itu ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, dan kita akan menikmati sukacita, kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita, dan kita hanya menemukannya di dalam Tuhan. Itulah rancangan yang kedua yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan pada saat itu. Dan hal yang ketiga, rancangan Tuhan bagi bangsa Israel yang ketiga, yaitu Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, yang aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa rancangan Tuhan bagi bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan itu rancangan di mana Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Ya. Mungkin mereka sekarang ada di dalam pembuangan. Ya, mungkin saat itu mereka ada dalam pergumulan yang begitu berat, tapi Tuhan janjikan, Dia berkata, aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengembalikan engkau ke tempat dari mana aku membuang engkau. Artinya bahwa suatu ketika Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa Israel, Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah mereka, di tanah di mana Tuhan janjikan mereka akan menjadi bangsa yang begitu besar, yang akan menikmati berkat Tuhan yang akan melimpah. Ya. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita bertanya, apa rancangan Tuhan dalam hidupku sehingga aku ada di suatu tempat, atau ada tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita? Menurut kita itu sesuatu yang sulit untuk kita jalani. Menurut kita itu sesuatu yang berat untuk kita hadapi, untuk kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tapi ingat, ada rancangan Tuhan bagi saudara dan saya dimanapun Tuhan tempatkan kita, yaitu Tuhan akan merancangkan kehidupan saudara dan saya supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya. Anak-anak Tuhan, mungkin keadaanmu saat ini sulit, mungkin keadaanmu saat ini adalah begitu berat dan ada begitu tantangan yang engkau hadapi. Tapi ingat, sebenarnya keadaanmu saat ini Tuhan sedang rancangkan supaya hidupmu melalui kesaksianmu ada banyak orang yang dikuatkan, ada banyak orang yang diteguhkan, ada banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Makanya bersyukur kalau Tuhan menempatkan kita di tempat kita berada pada saat ini, atau Tuhan mempercayakan tanggung jawab pekerjaan yang menurut kita tidak mampu. Ingat, Tuhan izinkan itu terjadi supaya engkau menjadi berkat di sana, menjadi garam, menjadi terang, supaya melalui kehidupanmu ada banyak orang
yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ingat bahwa rancangan Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Dia akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Makanya jangan takut, jangan bimbang, peganglah janji Tuhan. Rancangan damai sejahtera yang Tuhan rancangkan bagi kita tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Tetapi rancangan yang Dia berikan adalah penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ketenangan, sukacita, penuh dengan kebahagiaan, keberhasilan dan kesuksesan. Ingat, ikutinlah proses yang Tuhan izinkan kita hadapi. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Suatu ketika Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ya, dikatakan di situ, aku akan memulihkan keadaanmu. Dan inilah janji Tuhan yang akan tergenapi dan akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Keadaan kita saat ini mungkin keadaan terpuruk. Dan keadaan kita saat ini keadaan yang sulit. Tapi ingat, ketika kita mengetahui rancangan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Dan akan terus bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, terus andalkan Tuhan. Terus bergantung dan berharap akan pertolongan Tuhan. Karena keadaan saudara akan dipulihkan. Tuhan berikan rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan akan menjadikan engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada pada saat ini. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yesus Tuhan kita yang kita sembah, yang kita akui dan kita andalkan saat ini. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menggenapi janji-janjinya bagi saudara dan saya. Dia sudah menebus saudara dan saya dari lumpur dosa supaya kita boleh menikmati damai sejahtera yang daripada Dia. Teruslah andalkan Dia. Teruslah berharap akan pertolongannya. Karena janji firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Pertolongannya juga tidak pernah berubah dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Teruslah yakin akan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berjanji dan terus menggenapi janjinya atas hidup saudara dan saya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa rancangan Tuhan atas hidup kami adalah supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan akan memulihkan keadaan kami dan kami mengaminkan hal itu akan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Hikmat yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh mensejahterakan bangsa ini sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja-Mu saat ini Tuhan berkati, supaya gereja-gereja Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk setiap saudara-saudaraku yang membutuhkan pertolongan, yang ada dalam kesulitan, Tuhan bukakan jalan keluar. Yang ada dalam sakit penyakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Nyatakan kuasa mujizat-Mu atas mereka, supaya mereka boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang merancangkan damai sejahtera atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati seluruh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang ada di dalam bangsa kami, bahkan yang ada di dunia ini, supaya terus menjadi berkat dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, maju terus bersama dengan Tuhan. Amin.